Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Amalia Primadingningsih dari kelas Sibil 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS IRP. Soalnya adalah, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut sebagai berikut. Diketahui pula diagramnya. Pertanyaannya, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Netting, loading, offsetting, explosion. Yang kedua ialah jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 di atas. Pertama-tama kita akan mencari komponen D. Soalnya adalah pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Diketahui soalnya, telah diketahui kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga, dan persediaan awal. Kita cari terlebih dahulu kebutuhan bersih dan offsettingnya. Diketahui kebutuhan kotor sebesar 10, 8, 20, 15, 28, 15, 20, dan 23. Persediaan awalnya adalah 28, maka persediaan periode pertama 28 dikurang kebutuhan kotor 10, hasilnya adalah 18. Persediaan pada periode kedua 18 dikurang kebutuhan kotor 8, hasilnya 10. Kemudian pada periode ketiga terdapat jadwal penerimaan persediaan, maka persediaan ditambahkan jadwal penerimaan persediaan dikurang kebutuhan kotor, hasilnya adalah 10. Lalu, persediaan pada periode keempat dikurang kebutuhan kotor pada periode keempat, 10 dikurang 15, sisa 5. Maka 5 dimasukkan pada kebutuhan bersih. Untuk periode 5 hingga 8, karena tidak ada persediaan di tangan, maka kebutuhan kotor langsung masuk ke kebutuhan bersih. Offsettingnya, karena diketahui lead time-nya 1 bulan, maka periode ketiga 5, periode keempat 28, periode kelima 15, periode keenam 20, dan periode ketujuh 23. Lalu, untuk mencari FPR-nya, mencari lot dengan metode FPR, diketahui kebutuhan bersihnya 5, 28, 15, 20, 23. Untuk ukuran lotnya, diketahui intuisi lotnya sebesar 4 bulan, maka periode pertama ukuran lotnya adalah 5, dan periode kelima adalah 86 karena ditambahkan 28, 15, 20, dan 23. Maka persediaannya pada periode pertama 5, periode kedua 5, periode ketiga 5, periode keempat habis karena dikurang kebutuhan bersih. Periode kelima persediaannya 58, periode ke-6 43, periode ke-7 23, dan periode ke-8 0. Untuk komponen C, kita akan mencari loading bahan baku menggunakan lot for lot dengan lead time 1 bulan. Berikut soalnya telah diketahui jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 8, periode keempat sebesar 10, dan periode ke-6 sebesar 20. Kebutuhan kotornya telah diketahui yaitu 5, 28, 15, 20, dan 23. Maka persediaannya 8 dikurang 5 yaitu 3, lalu 10 ditambah 3 dikurang 28 hasilnya 15. Kemudian kebutuhan kotor pada periode kelima 15 langsung masuk ke kebutuhan bersih 15. Pada periode ke-6 terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, maka 20 dikurang kebutuhan kotor 20 hasilnya 0. Pada periode ke-7 terdapat kebutuhan kotor 23 namun tidak ada persediaan di tangan, maka langsung masuk ke kebutuhan bersih. Untuk periode ke-8 sebesar 0. Maka offsettingnya, karena lead time-nya 1 bulan, offsettingnya dimajukan 1 bulan yaitu pada periode ketiga sebesar 15, periode keempat sebesar 15, periode kelima 0, dan periode keenam 23. Untuk metode lot for lot, kebutuhan bersihnya diketahui 15, 15, 23, maka ukuran lot menyesuaikan
kebutuhan bersih pada periode keempat sebesar 15, periode kelima 15, dan periode ketujuh 23. Kemudian dicari FBR-nya dengan intuisi sebesar 4 bulan, maka pada periode ke pertama ukuran lotnya 15, periode keempat 0, dan periode kelima sebesar 38. Itu adalah hasil penambahan kebutuhan bersih 15 dan 23. Persediaannya ialah periode pertama 15, periode kedua 15, periode ketiga 15, periode keempat 0, karena sudah dikurangi kebutuhan bersih sebesar 15, dan ke periode kelima 23, periode ke-6 23, dan periode ke-7 23. Untuk komponen B, soalnya adalah pencarian nilai loading bahan baku menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dengan lead time 2 bulan. Diketahui periode kedua jadwal penerimaan persediaan ialah 10, periode keempat 10, dan periode ke-6 20. Persediaannya adalah 18. Kita akan mencari kebutuhan bersih dan offsetting. Kebutuhan kotornya adalah 10, 56, 30, 40, dan 46. Jadwal penerimaan persediaannya 10 pada periode kedua, 10 pada periode keempat, dan 20 pada periode ke-6. Persediaannya adalah 18, maka periode pertama persediaannya 18, periode kedua sebesar 28 karena ditambahkan penerimaan persediaan, kemudian periode ketiga 28 dikurang 10 untuk kebutuhan kotor, sisanya adalah 18. Persediaan di tangan 18 dikurangi kebutuhan kotor pada periode keempat sebesar 56, maka persediaannya habis, lalu terdapat penerimaan persediaan sebesar 10, maka kebutuhan bersihnya tinggal 28. Lalu pada periode kelima, karena tidak ada persediaan di tangan, maka menjadi 30 untuk kebutuhan bersihnya. Pada periode ke-6, terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20 dikurangi 40 kebutuhan kotor, sisa 20 masuk ke kebutuhan bersih. Kemudian pada periode ke-7, terdapat kebutuhan kotor 46 yang langsung masuk ke kebutuhan bersih karena tidak ada persediaan. Lalu kita akan mencari nilai loading dengan menggunakan metode FOQ dengan intuisi 20. Maka pada periode pertama ukuran lotnya 20, periode kedua 0, periode ketiga 0, dan maka periode keempat ditambahkan lagi 20 karena akan dikurangi dengan kebutuhan bersih sebesar 28. 40 dikurang 28 sisa 12, itu akan menjadi persediaan. Kemudian pada periode kelima dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 30, namun karena persediaannya kurang akan ditambahkan lot sebesar 20. Maka 12 ditambah 30 sama dengan 32 dikurang kebutuhan bersih sebesar 30 sisa 2. Untuk periode ke-6 dibutuhkan kebutuhan bersih 20, maka ditambahkan ukuran lot sebesar 20 ditambah 22 dikurang 20 sisa 2. Pada periode ke-7 dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 46, maka ukuran lot akan ditambahkan 20 ditambah 20 ditambah 20, hasilnya adalah 60 ditambah 2 untuk persediaan sebelumnya, maka 62 dikurang 46 sisa 16. Sehingga persediaannya pada periode pertama ialah 20, periode kedua 20, periode ketiga 20, periode keempat 12, periode kelima 2, periode ke-6 2, dan periode ke-7 16. Dan untuk komponen A, soalnya adalah rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar Rp2.000 per pesanan dan biaya penyimpanan sebesar Rp2.500 per unit per periode dengan lead time 1 bulan. Berikut soalnya telah diketahui pada tabel. Jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga sebesar 15, periode ke-6 sebesar 20, dan persediaan di tangan di awal adalah 22. Kita akan mencari kebutuhan bersih dan offsetting.
diketahui kebutuhan kotornya 45, 45, 69, maka persediaan di tangan di awal adalah 22. Tidak ada kebutuhan kotor di periode pertama, maka persediaan di tangan tetap 22, persediaan di periode kedua tetap 22, dan persediaan periode ketiga karena terdapat kebutuhan kotor 45 dan jadwal penerimaan persediaan 15, maka ditambahkan 22 ditambah 15 adalah 37, dikurang 45 hasilnya 0, hasilnya adalah 8. Langsung masuk ke kebutuhan bersih, karena persediaan di tangan tidak mencukupi. Pada periode keempat, karena tidak ada persediaan di tangan, maka langsung masuk ke kebutuhan bersih, yaitu 45. Kemudian pada periode ke-6 terdapat penerimaan persediaan sebesar 20, maka 20 dikurang 69, sisa 49, dimasukkan ke kebutuhan bersih. Maka nilai offsettingnya dengan lead time 1 bulan, pada periode kedua sebesar 8, periode ketiga sebesar 45, periode kelima sebesar 49. Lalu kita akan mencari lotnya dengan rumus 2 dikali 102 dikali 2000 per 2500 menghasilkan 12,77 atau dibulatkan menjadi 13 lot. Kebutuhan bersihnya 8, 45, 49. Ukuran lotnya pada periode pertama ialah 13. Lalu 13 dikurang dengan 3 pada kebutuhan bersih 3 di periode ketiga, sisanya 5, maka masuk ke persediaan. Karena persediaan tidak mencukupi untuk ke periode keempat, maka ukuran lot ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13 dan 3 ditambah 13 dikurang 45 menghasilkan 12. Lalu pada periode ke-6, karena persediaan tidak mencukupi, maka ukuran lot ditambah, yaitu 13 ditambah 13 ditambah 13, lalu dikurangi 49 menghasilkan persediaan 2, sisa 2. Maka kesimpulan dari nomor 1 di atas ialah netting, loading, offsetting, dan exploitation sangat berpengaruh dalam menentukan keperluan bahan baku dan karakteristik bahan.